Video ini disponsori oleh Forex IMF, salah satu broker lokal terbaik terlegalitas Bapepti yang berdiri tahun 2004 tanpa komplain dan memiliki beberapa fitur dan keunggulan menarik lainnya, seperti produk trading, layanan trading dan yang paling menarik dan paling rekomendasi buat pemula yaitu referensi trading mulai dari belajar trading, kursus online, webinar serta tersedia kamus dan e-book trading. Jadi tunggu apalagi, daftar sekarang juga. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Sekarang bisa lebih banyak peluang trading bersama Forex IMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Traders AUSD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa AUSD di tanggal 30 Agustus 2023 di hari Rabu, dan dimana di sini kita lihat setelah mencapai resistance buy kedua dari plan yang kita buatkan kemarin, harga mengalami kenaikan cukup signifikan, yang dimana kenaikan ini juga didorong dari news kemarin yang rilis, yaitu rilis yang pukul 21.00 waktu Indonesia Barat ya, yaitu jobs opening ya. Dan untuk hari ini akan ada lagi beberapa news yang akan rilis pada pukul 19.00, serta yang paling kita nantikan untuk news hari ini adalah ADP Employment Change dan juga GDP Growth Rate ya, serta nanti ada beberapa ini juga berpengaruh goods trade balance, serta masih ada beberapa news-news yang akan rilis untuk hari ini, yaitu pending home sale juga. Jadi untuk hari ini buat teman-teman semuanya tetap hati-hati ya, dan nanti untuk review newsnya saya akan kirimkan di grup Telegram. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Jadi untuk saat ini saya akan updatekan kembali buat teman-teman semuanya untuk persiapan kita di hari ini. Di sini saya akan hapus semua dulu untuk beberapa titik yang kita perhatikan di hari ini ya. Jadi untuk sementara zona buy 1 kita akan tepatkan ya. Jadi di sini saya akan hapus semua dulu. Kemudian untuk area ini akan menjadi pantauan sebagai zona buy ketiga ya. Ini akan menjadi pantauan sebagai zona buy ketiga. Kita akan geser ke sini. Ini akan menjadi zona buy ketiga, dan untuk zona buy kedua kita akan coba ukur menggunakan Fibonacci retracement ya. Jadi di sini kita akan jadikan sebagai zona buy kedua, zona buy ketiga atau ini akan kita jadikan sebagai zona buy kedua ya. Untuk sementara kita akan hapus dulu. Untuk zona buy pertama saya akan tempatkan di area ini ya. Ini akan menjadi zona buy pertama, dan zona buy ketiga kita bisa tempatkan di titik supportnya ya. Ini akan menjadi pantauan kita. Ini akan saya geser dulu untuk zona buy pertamanya. Untuk zona buy pertama ini high risk ya, karena jika dia di breakout akan menuju ke zona buy kedua, karena dimana di zona buy kedua ini memiliki potensi besar akan dijadikan sebagai zona buy, karena dia merupakan resisten yang sudah di breakout sebelumnya. Jadi akan berpotensi sebagai area support ya, akan menjadi area support yang dimana sebelumnya dia sebagai resisten dan berpotensi untuk menjadi area support. Jadi untuk zona sell-nya kita akan lihat juga dari titik di area ini. Untuk zona sell 1 kita dapatkan dulu titiknya, akan menjadi zona sell 1 ya. Untuk zona sell kedua kita bisa ini akan menjadi zona sell satunya, yaitu di 1941 sampai dengan 1944, dan zona sell kedua kita akan ambil di 1950 sampai dengan di 1953. Ini cukup besar juga ya, range-nya di 1944.
Oke, ini akan menjadi sonanya kita ya. Jadi untuk zona sell pertama di harga sekarang ya, untuk zona sell pertamanya di harga sekarang. Untuk zona buy-nya ini akan saya geser ke bawah ya. Jadi saya akan coba ukur lagi garis Fibonacci retracement. Kita ambil di 38%-nya ya. Ini akan menjadi zona sell kedua kita. Dan di area ini sebagai zona sell ketiga yang akan kita perhatikan hari ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini pergerakan dari SLSD ini cenderung untuk hari ini ya, cenderung untuk hari ini akan terjadi kenaikan, namun jika di sesi Asia sampai sesi Eropa harga mengalami penurunan di bawah dari 1936-1935, maka ini akan berpotensi dulu untuk mencari titik retracement kembali untuk melakukan kenaikan ya. Dan potensi akan kita perhatikan yang memiliki dominan sebagai area retestnya dia itu di area zona buy kedua ya. Dan ketika memang nanti di zona buy pertama ini memberikan perlawanan yang cukup kuat juga, maka ini akan menjadi sebagai area retracement dia untuk melakukan kenaikan ke zona sell 1, kemudian retest lagi di area ini dan melanjutkan kembali kenaikan ya. Dan untuk skenario berikutnya, ketika harga di sesi Asia sampai sesi Eropa ini terjadi kenaikan dulu, maka berpotensi nanti di zona sell satunya ini di zona sell keduanya ini akan terjadi retest ke area ini untuk melanjutkan kenaikan kembali ya. Jadi nanti kita akan perhatikan seperti apa yang terjadi. Dan jika di hari ini tidak mampu untuk break di atas dari zona sell 1 ini, kemudian terjadi penurunan dan tertahan di area di sini ya di 1934, maka ini akan terjadi sideways antara range di zona sell 1 dengan 1934 sampai dengan zona buy pertama ya. Jadi kemungkinan besar akan terjadi sideways, nanti kita akan lihat dan saya akan updatekan nanti kalau memang dari sesi Asia sampai sesi Eropa harga hanya bergerak di range dari zona sell 1 sampai dengan poin penting kita di 1934 ya. Jadi nanti saya akan kirimkan kembali di grup Telegram. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Jadi untuk sekarang saya akan masukkan angkanya dulu, poin yang akan kita perhatikan hari ini ya. Ini untuk zona sell 1 kita. Jadi ini akan kita perhatikan sebagai zona sell 1 ya, di harga 1936 dengan 1938. Kemudian untuk zona sell kedua kita ambil di harga 1942 sampai dengan 1944 ya. Jadi range-nya sekitar 20 pip. Zona sell kedua, atau kita ambil sampai di 1945 ya. Jadi untuk zona sell keduanya kita ambil di 1942 sampai dengan 1945. Untuk zona sell ketiga kita tempatkan di 1950 sampai dengan 1953 ya. Ini akan menjadi pantauan utama nanti kalau memang terjadi kenaikan cukup signifikan untuk hari ini. Dia akan menjadi pantauan utama sebagai zona sell lagi di 1950 sampai dengan 1953 ya. Oke, jadi ini akan perhatikan untuk zona sell saat ini. Jadi sekarang kita coba masuk untuk zona buy-nya untuk memberikan nilainya itu di 1931 sampai 1929 ya. Ini untuk zona buy pertama. Oke, ini untuk zona buy pertama kita. Untuk zona buy ketiga kita tempatkan di harga 1926 sampai dengan 1923. Zona buy kedua di harga
1926 sampai dengan 1923. Oke, untuk Senabai ketiga kita ambil di harga 1917 dengan 1915 ya. Oke, jadi ini akan kita perhatikan untuk hari ini, dan kita tunggu saja seperti apa yang akan terjadi di pembukaan market di sesi Asia sampai sesi Eropa ya. Jadi buat teman-teman semuanya silahkan dipantau untuk beberapa area ini. Jadi kita akan lihat saja seperti apa yang akan terbentuk untuk pola dari pergerakan SHSD saat ini ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke indeks dolar untuk melihat perkembangan analisa yang sudah kita buatkan kemarin. Dimana di sini indeks dolar memang terjadi penurunan ya, dan sempat saya sampaikan kemarin bahwa ketika dia break dari poin pentingnya di 103.77 maka akan berpotensi untuk menuju ke area demandnya ya, dan saat ini tertahan di area demand. Kita lihat ya, di sini tertahan di area demand. Jadi untuk skenario hari ini saya akan hapus semua dulu. Ini akan hapus saya dulu ya, kemudian kita tempatkan lagi. Jadi dia tertahan di area demand ya, dan saat ini berpotensi akan terjadi koreksi dulu di sesi Asia sampai sesi Eropa. Indeks dolar mengalami kenaikan dulu untuk mencari titik koreksinya ke atas, dan di sini kita lihat ada poin penting yaitu support yang sudah di breakout. Kemudian kita coba ukur menggunakan garis Fibonacci retracement. Ya, jadi ada dua area yang akan kita perhatikan nanti, yaitu di area ini serta di poin Fibonacci retracementnya ya. Oke, kita sudah tandain. Nah, jadi untuk indeks dolar sendiri nanti akan ada dua opsi koreksinya, yaitu ke 103.83 sampai dengan 103.97 ya. Dan jika nanti di area koreksinya ini memberikan perlawanan lagi, maka akan berpotensi untuk menguji kembali area demand, dan ketika nanti dia break area demand ini, maka target selanjutnya itu di demand berikutnya ya, di harga 103.13 sampai dengan 103.03 ya. Jadi ada dua demand yang akan kita perhatikan di sini. Dan untuk minimal koreksinya ya, minimal koreksi akan terjadi nanti di sesi Asia sampai sesi Eropa di area 103.62. Jika dia tidak mampu break di atas area ini, maka di sini akan menjadi potensi akan break di bawah dari area demand untuk menuju ke area demand berikutnya. Jadi nanti kita akan lihat, dan untuk melakukan kenaikan untuk indeks dolar sendiri dia harus break di atas dari 103.97 jika memang dia akan terjadi lanjutan untuk melakukan kenaikan ya. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa yang akan terjadi di market hari ini di hari Rabu. Jadi buat teman-teman semuanya tetap hati-hati buat hari ini karena akan ada beberapa news yang akan rilis ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.